Halo, nama saya Anton Ismail. Saya adalah seorang fotografer komersial yang keseharian secara profesi saya membutuhkan sebuah skill mendirect atau mengatur. Saya terbiasa dengan menerima brief dari klien dan menerjemahkannya. Dan pada saat pemotretan, saya mengatur semua hal untuk dapat berjalan sesuai dengan brief yang diberikan oleh saya. Nah, kali ini saya ingin berjalan-jalan memotret apa yang ada di luar studio saya dengan tidak mengatur apapun yang saya lihat. Pendekatannya seperti street photography. Saya ingin melihat ketertarikan saya terhadap satu hal yang tidak bisa saya atur, bagaimana approach saya dan bagaimana saya berusaha mendapatkan foto-foto tersebut. Saya belum tahu akan seperti apa, tetapi menurut saya pendekatan secara personal, melihat lebih dekat lagi, merasakan, ngobrol, komunikasi dengan orang-orang sekeliling maupun benda-benda mati tersebut itu sangat penting, karena semakin kita dekat maka semakin kita mendalami apa yang ada di sekeliling kita. Saya mengajak dua teman saya, yaitu adalah Thomas dan Vina dari kelas pagi Papua. Saya ingin menanyakan kepada mereka apa sih ketertarikan mereka, apa yang mereka foto, dan bedanya apa sih hubungan di Papua dan Jakarta, terutama khususnya di Cipete. Saya berjalan dari studio saya di area Abdul Majid Cipete, dan di situ dimulai dari sebuah gang yang asri menurut saya, ditata dengan baik, tanamannya di sepanjang tembok, bunganya mekar. Jalan ini kecil tapi selalu menarik perhatian saya. Setiap kali saya ingin ke MRT Haji Nawi, saya memilih untuk melewati jalan ini. Dan di situ saya berkesempatan untuk melihat sekeliling dan berkenalan dengan orang-orang di sekeliling gang tersebut. Ternyata di gang ini ada tempat nongkrong, tempat ngopi, ada restoran ramen, dan juga ada kafe misbar, gerimis bubar. Tetapi yang membuat saya tertarik bukan itu, tetapi pembicaraan dengan orang-orang di situ. Ada bapak-bapak yang secara profil kayaknya dia petugas kebersihan di area tersebut deh. Badannya kecil, kurus, tapi keker, kelihatan sehat, udah lanjut usianya. Dan hal yang membuat saya tertarik, dia mengangkat kotoran sampah di gerobaknya dan kemudian dia berhenti untuk memberikan uang kepada anak kecil yang baru bermain di situ. Saya tanyakan, "Dek, dapat berapa?" "Dapat 5.000." Situasi itu membuat saya tertarik dan langsung ada sebuah kata-kata. Orang mungkin memberi dalam kelebihannya, tidak, tapi bapak ini memberi dalam kekurangannya. Kalau dia bisa memberi, kenapa lo enggak? Kenapa gua enggak? Itu aja sih. Nice one, bro. Vina, kamu kan dari Papua nih ya. Saya pengen nanya nih. Nah, kalau kamu di Jakarta yang tempat kayak gini, kamu yang akan kamu foto apaan? Aku lebih suka ke human street, human orang-orang kayak lagi jalan gitu, tingkah-tingkah orang yang lucu-lucu gitu. Kemudian setelah itu saya coba jalan menyusuri Jalan Fatmawati ke arah Panglima Polim. Di situ saya bertemu dengan ibu-ibu pedagang rokok, jualan kopi. Saya berjalan terus dan melihat sekelompok pegawai. Saya nggak tahu pegawai apa, kayaknya pegawai bank ya, baru berkerumun di satu tempat, kayaknya baru beli makanan apa ya, capek atau apa. Menarik aja melihat situasi tersebut, kerumunan tersebut dengan seragam yang sama, membeli makanan yang sama. Kemudian kami berjalan lagi menyusuri Fatmawati. Saya memperlihatkan pabrik roti Toko Lau karena Vina mengatakan bahwa rotinya enak yang dijual di tempat kopi saya, Hot Cop. Ini enak nggak? Banget. Oh ya, nanti kita ke pabriknya ya, rotinya ini. Siap. Di depan pabriknya itu saya menemukan yang biasanya dijual eceran di depan tokonya. Ini gerobaknya. Roti ini udah lama banget, legend banget, udah dari dulu. Salah satu roti favorit saya. Kalau kamu belum tahu, coba aja nih, roti Lau. Kemudian kami berjalan terus saja dan agak jenuh menyusuri jalanan yang besar. Kemudian kami melihat sebuah gang yang kecil. Coba masuk deh di situ. Pertama kali ketertarikan saya karena gang tersebut sepi. Saya melihat ayam di situ, saya foto, dan kemudian saya melihat sosok wanita yang sudah lanjut dan saya diam di depannya dan akhirnya saya menyapa, "Sorry ibu," dan ibu itu menawarkan apakah saya mau kopi apa enggak. Sebenarnya saya enggak minum kopi yang kopi saset karena terlalu manis, bukan karena apa-apa, karena
karena terlalu manis. Saya nggak bisa minum kopi terlalu manis. Tapi ya udahlah, saya menyapa ibu tersebut dan saya pengen ngobrol sama ibu itu sebenarnya. Dan akhirnya kami duduk di situ ngobrol-ngobrol. Ternyata ibu itu dari Papua. Ibu itu tinggal di Papua selama 6 tahun. Namanya Bu Dede. Gimana pengalaman jalan-jalan di Fatmawati? Waduh, gila, panas tapi seru. Dapat Ini banyak tadi ya? rasanya liar tapi benar-benar tuh welcome, orang-orang di sini tuh welcome. Karena di sana dingin, lalu panas, lalu Dingin lagi ya? lembab. Oh ya? Iya, lembab. Oh iya. Dan pada saat itu saya kan mungkin masuk angin ya. Terus ibu itu mijitin saya deh. Kaget juga dipijitin dengan inisiatif dia. Saya pikir ibu itu takut dengan saya, dengan perawakan saya. Ternyata ibu itu dengan ramahnya, "Sini dek, saya pijit." Dipukul-pukul lah punggung saya. Terima kasih Bu Dede, itu bisa membuat badan saya lebih enakan lagi. Dari situ kami beranjak kembali ke arah Panglima Polim yang tadinya kami pengen memproses film kita di Bersoreria, tapi nggak jadi deh. Karena apa? Karena filmnya belum habis. Nanti saya coba habisin dulu filmnya dan kemudian saya kirim ke Bersoreria. Itulah pengalaman kami berjalan menyusuri dari Cipete ke Panglima Polim. Kadang kita harus lebih dekat lagi untuk bisa melihat, maka dari itu kami memilih untuk berjalan kaki. Beda halnya ya kalau misalkan kita pakai mobil dari Cipete ke Panglima Polim, apa yang kita lihat, apa yang kita experience. Kita naik sepeda dari Cipete sampai Panglima Polim itu beda lagi efeknya, dan juga begitu pun jalan kaki. Dan kami memilih jalan kaki karena kami bisa melihat lebih dekat lagi, bicara dengan orang-orang di sekeliling, bicara dengan benda-benda di sekeliling, melihat, mengerti, dan belajar. Memang satu hal ini yang memotret street photography tidak bisa saya kontrol seperti halnya pada saat saya memotret untuk iklan. Tetapi saya jadi belajar satu hal baru. Bagaimana komunikasi itu sangat penting di dalam kita memotret. Jika kamu tidak mendapatkan fotomu, mungkin you're not close enough. Dalam hal ini, coba lebih dekat dengan subjek fotomu. Metode yang bagaimana? Cari sendiri caranya. Lebih dekat lagi, ngeblend in, lebih merendah mungkin. Kalau untuk saya, caranya itu ngeblend in, ya pasti ngobrol ya, tetapi saya memilih untuk membawa kamera yang tidak terlalu besar. Karena semakin besar kamera kita, itu semakin orang akan berjarak. What the fuck man? Maksudnya ini kamera gede banget bro. Maksudnya jadi kamera itu sebenarnya orang ketiga. Kamera itu sebenarnya memberikan jarak pada pengalaman saya memotret ya. Maka dari itu saya membawa kamera saya yang paling kecil. Bisa saja kita pakai smartphone kita, why not? Misalkan kamu nggak punya kamera, coba aja pakai smartphone kamu. Semoga kamu bisa belajar lebih banyak lagi, nggak usah bingung alatnya harus pakai kamera apa, coba dulu aja ya. Selamat belajar dan selamat pagi, bye.